Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari Angkatan 15 Kelompok 1 CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2023. Perkenalkan nama saya Rama Fauzi Anindita dari PTD kelas 2 Kepulauan Riau dan rekan Saya Muhammad Zaki Isdi dari UPT Politeknik Penerbangan Curug. Kami akan mempersembahkan hasil tugas agenda 2 yaitu tentang ASN berakhlak. Mohon disimak. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi di podcast ini, podcast tentang ASN perhubungan. Sebelumnya saya Muhammad Zaki Isdi yang akan memimpin pada acara podcast malam hari ini. Dan di sini juga telah datang narasumber yang telah hadir ingin memberikan masukan ataupun ilmu-ilmu dari tentang calon-calon ASN maupun ASN baik di seluruh kementerian maupun perhubungan juga. Sebelumnya ini narasumber kita yaitu Bapak Rama Fauzi Andita dari BPTD kelas 2 Kepulauan Riau. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mas Zaki. Terima kasih Mas Zaki sudah diundang di podcast kali ini. Sehat Bapak? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Zaki sendiri apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa di sini pada malam hari ini Mas, kita akan membahas tentang tentunya namanya juga podcast ASN, tentunya kita membahas tentang ASN. Nah, sekarang itu ada moto baru atau nilai-nilai dasar baru nih tentang ASN, yaitu berakhlak. Saya kurang tak jelas nih Mas sebenarnya berakhlak. Nah, nanti kita bahas lah ya Mas ya. Oke. Oke, boleh lah. Boleh lah ya. Bahas bareng-bareng ya Mas. Boleh. Kita bahas bareng-bareng aja ya Mas ya. Sebenarnya agak pusing saya ini sebenarnya tentang ini ASN berakhlak ini. Padahal kita udah berakhlak mungkin ya. Masih berakhlak saya kurang ngomongin. Ya, siap Mas. Lanjut Mas, ini ada beberapa pertanyaan nih dari ASN baru nih tentang tentunya tidak hanya ASN baru, juga ada ASN lama. Nah, menanyakan sih apa itu sebenarnya nilai-nilai dasar ASN itu yang biasanya disingkat berakhlak itu kan ada panjang tuh ya Mas. Saya juga masih belum terlalu paham apa sih itu. Kira-kira tentang motif nilai dasar itu Mas bisa dijelaskan nggak Mas? Oh, sama lagi. Jadi untuk berakhlak itu merupakan singkatan. Yang pertama adalah berorientasi terhadap pelayanan, yaitu para ASN itu diminta untuk berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Misalnya itu adalah akuntabel, yaitu para ASN diminta untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi memberikan tanggung jawab atas kepercayaan terhadap masyarakat yang diberikan kepada kami. Misalnya itu adalah kompeten, yaitu untuk ASN itu jangan stuck Mas, jadi terus belajar untuk mengembangkan kapabilitasnya, mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Udah kayak ini, untuk hanya itu harmonis. Jadi sesama ASN, sesama ya PNS lah, kita harus saling peduli, saling menghargai perbedaan, saling tolong-menolong lah, saling bantu-bantu jika ada kesulitan. Setelah yaitu ada L, yaitu loyal, yaitu bentuk dedikasi kami tentang mengutamakan kepentingan negara. Jadi kita juga ke negara kepada atasan dengan cara yaitu menjaga kerahasiaannya, menjaga kerahasiaan dari pimpinan. Jadi kita loyal lah sama pimpinan, sama negara, dan loyal kepada NKRI tentunya yang pasti. Yang kedua yang itu adalah adaptif yaitu para ASN diminta untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan yang ada. Kan kita nggak tahu, kalau dari dulu kan kita yang sebelum pandemi COVID kan kita belum mulai itu era digitalisasi. Jadi setelah era COVID kan diminta untuk semuanya digitalisasi. Jadi kita sebagai ASN pun juga harus mengikutinya, harus adaptif, harus bisa berinovasi, beradaptasi tentang sistem-sistem yang terbaru demi pelayanan kepada masyarakat. Soalnya itu adalah kolaboratif. Jadi kita menjadi ASN itu tidak bekerja sendiri, kita ada teman. Jadi kita diminta untuk saling kerjasama lah Mas. Nggak harus kita kerjain ini sendiri, kan ada teman. Jadi kita saling kolaboratif untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jadi semuanya berdasarkan pada pelayanan kepada masyarakat Mas. Begitu Mas. Jadi ada dari berakhlak itu panjang ya. Jadi ada berorientasi,
Ada 6 7 lah, ada 7 Poin. poin. Iya, 7 poin ya Mas ya. Jadi ada Iya, orientasi kepada pelayanan, ya namanya juga ASN pasti melayani iya, rakyat gitu ya kan ya. Ada akuntabel, akuntabel, ada kompeten, kompeten, ya harus ahli lah tentunya, harmonis, ya, harmonis, loyal pastinya harus loyal, kita ya. pasti loyal, Hmm, adaptif dan kolaboratif. tentunya Jadi kalau semua itu harus menjadi, kalau saya itu semua harus dimiliki lah Mas, dari ASN tersebut untuk menjadi ASN yang baik lah. Semua 7 poin-poin tersebut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. ya sih Mas, benar ya Mas ya. Oh ya Mas, itu kalau kita tinjau lebih lagi ya Mas ya, lebih dalam lagi, kan baru-baru ini tuh banyak ya kasus-kasus viral tentang ASN ya kan. Itu kan banyak tuh ya ASN yang melanggar apa atau melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar ASN tadi yang berakhlak, seperti melanggar peraturan umum ataupun melakukan tindakan kriminal asusila. Itu tuh apa sih Mas menurut pendapat Mas tentang hal tersebut Mas? Kalau menurut saya Mas, jadi kita balik lagi pada berakhlak. ASN kan harus berakhlak Mas. Saya langsung ke poinnya aja Mas ya, itu poin loyal Mas. Di sini kita kan diminta untuk menjaga nama baik ASN, sesama ASN, pimpinan ataupun instansi. Jadi jika ada oknum-oknum ASN yang melakukan hal tersebut, mungkin dia kurang dalam pengamalan, belum mengerti arti berakhlak pada poin loyal nih, Mas. Jadi dia belum tahu gimana sih cara menjaga nama baik sama ASN, pimpinan, instansi. Dan yang perlu digarisbawahi di sini juga loyal itu harus memegang teguh ideologi Pancasila. Sedangkan kita kan sebagai negara Indonesia kan harus memegang teguh tuh Pancasila. Apalagi kita seorang ASN, aparatur sipil negara kan. Jadi kita harus ya itu Mas, poin loyal lah yang mungkin dikurang dari orang-orang tersebut. Jadi dapat melakukan kayak gitu. Dan tersebut mungkin oknum ya Mas, tidak semua ASN seperti itu. Itu kira-kira apa sih yang harusnya dilakukan pemerintah tuh terhadap ASN yang kayak gitu Mas? Menurut pendapat Mas, kira-kira mereka tuh harus dihukum kah, harus dipecat kah, atau gimana? Mas kalau menurut saya Mas, menurut saya kalau sudah sampai melakukan tindakan-tindakan kriminal susila itu sudah mencari nama baik Mas. Jadi alangkah baiknya yang mungkin dikeluarkanlah dari ASN. Kita kan sebagai contoh juga jadi pelayan masyarakat. Yang kedua, kalau hanya untuk kayak melanggar peraturan umum, kan kita masih bisa memberikan kayak peringatan kepada mereka agar tidak melakukannya lagi gitu. Jadi kalau kriminal asusila itu emang jahat banget ya, bisa jatuhnya Ya, tidak bisa ditolerin lagi ya. tidak bisa. Terakhir Kan Mas, sesuai ya Mas. sebelum kita tutup nih ada pertanyaan terakhir juga nih. Apa sih kalau saran dari Mas atau masukan untuk seluruh ASN maupun yang sudah lama ataupun baru agar bisa selalu menjunjung tinggi nilai dasar tadi, yaitu tentang ASN berakhlak, dan apa sih kira-kira apa yang harus dilakukan gitu Mas kurang lebih? Yang pertama kalau untuk megang teguh ya Mas ya, kayak kita harus menjunjung tinggi nilai dasar ASN. Kita balik lagi pada tugas dan fungsi ASN. Yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perangkat dan pemersatu bangsa. Kita melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, kita dapat berpegang teguh pada berakhlak ini. Kita akan berakhlak kan berorientasi pada pelayanan. Sedangkan untuk tugas kita kan jadi pelayan masyarakat Mas. Jadi saran mungkin untuk ASN, para CPNS atau PNS itu kita harus mengamalkan kayak 7 poin penting dari berakhlak tersebut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional kepada masyarakat. Dan kan kita juga dapat menjadi pribadi lebih baik dengan memegang poin-poin dari berakhlak tersebut Mas. Gitu sih Mas dari saya Mas. Masukan yang sangat bagus sih Mas untuk para ASN baru, terutama ya yang baru masuk, karena kan suka-suka mereka gitu kan, karena udah merasa mereka jadi ASN, jadi mereka bebas gitu merasanya ya. Bagus sih Mas masukannya. Iya Mas. Oh ya, Ya akan juga itu masukan juga bukan buat mereka, juga buat saya sendiri Mas. Saya juga masih belum lah untuk itu. Jadi saya juga masih belajar. Sama-sama belajar lah Mas. Kita sama-sama belajar ya, namanya juga kan ada tuh dengan tadi apa, kompeten, harus selalu belajar ya kan ya. Harus selalu belajar, nggak boleh stuck Mas itu Mas. Iya benar, dan itu juga singkatannya juga bagus kan, berakhlak, jadi punya itu bagus gitu ya. Pasti kita menjadi pelayan masyarakat Mas. Kalau kita nggak berakhlak, masyarakat mungkin kurang lah dalam kita layani sih. Ya sih Mas, benar. Oh iya Mas, terima kasih ya Mas ya telah di podcast
podcast malam hari ini, di podcast ASN Perhubungan ini. Terima kasih banyak telah menghadiri acara malam hari ini, dan terima kasih juga kepada para audiens yang telah menonton podcast pada malam hari ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya tentang membahas mungkin ada topik-topik baru lah yang hangat-hangat di ASN nanti akan dibahas dalam podcast ini. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sebelumnya lupa saya pamit undur diri. Saya Muhammad Zaki Isdi dan Mas Rama Fauzian Yudita pamit undur diri dari acara podcast malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.